Ya, terkait dengan hitungan manual, masing-masing partai itu memiliki mekanisme sendiri. Ya. P3 juga punya berdasarkan dengan saksi-saksi yang kami miliki. Setidaknya di mana saksi P3 ada, itu berdasarkan kepengurusan yang ada. Karena Undang-Undang Pemilu itu mengatur bahwa kepengurusan syarat minimal kan 50% kecamatan, 75% kabupaten kota. Nah, di daerah-daerah itu sudah pasti kita memiliki saksi. Hari ini tiap hari kami melakukan rekapitulasi baik koordinasi langsung dengan teman-teman di kecamatan melalui kabupaten tentunya dan juga provinsi. Dan juga memperkuat saksi-saksi di lapangan. Apa yang disampaikan oleh Bung Rai tadi menarik. Jangan-jangan kita lupa sama manualnya. Itu yang P3 tidak inginkan. Maka ketika KPU menghentikan sementara rekapitulasi berjenjangnya gara-gara masih penyelesaian Sirekap itu salah. Maka kami protes waktu itu. Kan pernah ingat nih waktu tiga hari. Iya, tanggal 18 itu mulai rekapitulasi kecamatan. Baru dimulai hari Minggu, Seninnya sudah dihentikan. Karena penyesuaian dengan Sirekap itu tidak boleh. Karena yang dipakai di undang-undang itu adalah hasil ibaratnya penghitungan berjenjang. Yang sunnah mengalahkan yang wajib. Nah, ini bahasa fikihnya anak-anak UIN begitu gitu kan. Jadi yang sunnah mengalahkan yang wajib. Wajibnya itu rekapitulasi penghitungan secara berjenjang. Maka kita surat di KPU waktu itu. Anda itu tidak boleh, Anda itu melanggar undang-undang. Maka kemudian dilanjutkan kembali kan. Nah, saya ingat kemudian rame. Ini jangan-jangan P3 hanya omon-omon. Tidak. P3 berdasarkan data, contoh ya, ini di Tojo Una-Una, di Sulawesi Tengah, jauh dari Jakarta ini. Di Una-Una, Desa Tanimpo, TPS 02. P3 mendapatkan 3 suara. Di Sirekap 0. Apa enggak anomali itu? Masih di Sulawesi Tengah di Buol. P3 dapat suara 38. Di Sirekap 38. Hilangnya sih 3 apa 5. Tapi kalau terjadi di 800.000 TPS, 3 kali 800.000 itu berapa? Sudah diperbaiki belum Mas Awi tinggal lapor ke Bawaslu minta rekomendasi PSU. Tidak diperbaiki. Bukan, ini masalahnya Sirekap. Apa yang disampaikan oleh Bung Rai, yang membuat kita diskusi hari ini, itu kan gara-gara Sirekap. Kalau di manualnya benar, cuman di Sirekapnya yang membuat kemarin itu suara P3 terkoreksi. Dari 3.058.000 di jam 12 siang, di jam 17-nya 5 jam kemudian menjadi 3.020.000. 38-nya kemana? Di lapangan Anda menemukan tidak ada pengalian suara dan lain-lain? Ini salah satunya. Kalau 0 kan pasti beralih suaranya ini. Kemana? Beralih kemana? Ya tentu kita nanti telusuri lagi. Ini kan capture-capture yang kita lakukan. Nah, di saat yang bersamaan ada sahabat saya dari PS. Ini kan kasihan sebenarnya kita sesama partai politik, sesama peserta pemilu, kita kan menjadi sasaran ini. Yang jelas bukan kami pelakunya gitu. Saya ambil contoh, Pak. Kemarin Pak di bawah ambang batas mengkomentari PSI. Sekarang udah agak aman 4,01. Bukan masalah itu. Kita lakukan. Yang disampaikan itu karena capture-capture dari media sosial. Asumsi-asumsi publik seolah-olah dilakukan operasi dan semacamnya. Kita luruskan karena P3 juga jadi korban. Di saat yang sama, yang saya ceritakan tadi, P3 dari 3 menjadi 0. Dari 48 menjadi 43 menjadi 38. Nah, partainya Inang dan kawan-kawan ini banyak ternyata tidak sesuai antara C hasil dengan Sirekap. Kan itu yang membuat anomali. Terus kemudian ada rekapitulasi berjenjang supaya tidak hanya dibilang kita ngomong. Sambil ditunjukkan, Mas. Nah, ini Kabupaten Kebumen. Coba sambil kita arahkan ke kamera coba ya. Nah, ini ya. Ini contoh. Ini contoh. Ini sudah di print. Ini sebentar. Ini hasil real count ya? Bukan. Iya, ini hasil krom di Sirekap. Kabupaten Kebumen. Data masuk di sini total sekitar Kebumen itu 92%, ya. Data Sirekap 13.000 sekian. PSI. Ini Jawa Tengah ini ada ini, ya kan? Ini Banjarnegara. Kita cek berapa sih suara kawan itu rekapitulasi kabupaten. 8.456. Itu manual? Manual, hasil KPU kabupaten.
ini Selisihnya lumayan itu. Ya lumayan lah separuh. Ini Kebumen. Jadi artinya P3 mencurigai suara PSI. Oh, bentar. Ini baru Kebumen. Oke, Nah, lanjut. ini baru Kebumen. Sebentar. Kita jangan berburuk sangka, belum selesai ya. Ini belum selesai. Ibu harus komentar ini nanti. Nah, sekarang gimana kita lihat Banjarnegara. Oke, Jawa Tengah. Tetangganya, dapil sebelahnya ini. Ini si rekapnya tertulis masih 88,81%. Ya. Data yang masuk untuk PSI, Inang ini partainya ini 10.455. Ini kabupaten total. Hasil rekapitulasi berjenjang di tingkat KPU 6.765. Ini yang sah 675. Nah, kenapa kok bisa selisih 4.000? Ini yang harus dijawab oleh KPU. Karena yang selisih 4.000 itulah yang membuat heboh beberapa hari belakangan ini. Pertanyaan kami sebelum ke PSI, Mas Awi, kenapa cuman dari P3 mengorek-ngorek PSI? Kan ada Gelora juga yang melampaui suaranya. Nah, itu dia. Ada PKB, jangan-jangan larinya kemana-mana itu suara. Sesaat lagi ditanggapi. Oh, iya. Kita harus jeda dulu, hanya catatan demokrasi.